hebat. Banyak sekali emasnya. Akan kuambil sedikit. Semoga aku tak akan miskin lagi. Dan aku akan membantu tetanggaku yang kesusahan. Happy banget. Nih. Tuh banyak ya. Mana ada nggak ikannya? Udah. Kita duduk di pojokan aja ya. Duduk di batu ya. Dengerin Kak Bonar cerita, oke? Oke. Wow. Wow. Hati-hati. Takut kejebur. Udah di sini aja. Ayo duduk di sini. Yuk. Yo. Coba. Sini. Yuk kamu di sini. Kamu udah? Yuk sini. Up. Up. Nah, jadi dengerin Kak Bona cerita di sini ya. Apa? Ya kamu mau di mana? Mau di situ apa di sini? Sini. Sini sama Kak Bona. Ayo sini sama Kak Bona. Fajar tolong pegang ini. Sini. Yuk. Up. Sudah. Nah, sekarang mau dengerin cerita Kak Bonar? Mau. Jadi ya Kak Bonar mau cerita tentang Ali dan gua emas ya. Mungkin adik-adik ada yang udah dengar ceritanya, tapi mungkin adik-adik yang di rumah ada yang belum dengar ceritanya. Nah gini, ceritanya tentang Ali dan gua emas ini ya, dimulai dari di suatu daerah nih adik-adik. Ada dua orang bersaudara ya. Yang pertama namanya Amir, kakaknya. Nah adiknya itu bernama Ali. Jadi kalau Amir ini wah gagah. Soalnya dia orang kaya. Wah. Kalau Ali ini ternyata orang miskin nih Ali. Kenapa dia miskin? Karena dia nggak punya uang. Nah jadi gini nih adik. Tapi nih kalau Amir ini walaupun kaya tapi orangnya sombong. Terus serakah, pelit. Bagus nggak kayak gitu? Enggak ya. Nah kalau Ali walaupun miskin tapi dia baik, suka menolong orang dan juga nggak pelit. Coba mau pilih Amir atau mau pilih Ali? Ali. Iya pinter. Nah terus tapi di daerah itu juga ya tinggal seorang perampok. Wah, ada yang bawa emas tuh. Hei kau berhenti! Hei kau, kembalikan hartaku! Nah perampok ini suka ngambilin uang orang. Terus dia juga jahat. Dia mau melakukan apa saja untuk mendapatkan ya hasil jarahannya. Ya jadi karena dia nggak punya kerjaan lain, jadi kerjanya cuma ngambilin kayu bakar di hutan. Pada suatu ketika nih adik-adik, seperti biasa nih Ali ke hutan, terus dia ngambil kayu bakar. Nah dia udah mau pulang nih. Nah pada saat dia mau pulang, nggak taunya ya, dari kejauhan dia ngeliat ada orang bawa karung nih, ya. Terus dia kelihatannya orangnya nggak baik nih. Coba kira-kira siapa dia? Perampok. Dia ya ngeliatin nih perampoknya ke arah mana dia mau pergi. Nggak taunya adik-adik ya, perampoknya ini masuk ke sebuah gua di tengah hutan. Wah, sudah banyak orang curianku. Perampoknya keluar lagi. Ya, tapi dia udah nggak bawa hartanya itu, udah nggak bawa gembolannya. Wah, terus dia pergi nih. Nah, Ali mulai curiga, kok ngapain dia ke dalam gua itu? Nah, karena penasaran, akhirnya Ali ya mencoba masuk ke gua itu. Dan ternyata adik-adik, wah, di dalam gua
itu banyak sekali perhiasan. Wah, hebat. Banyak sekali emasnya. Akan kuambil sedikit. Semoga aku tak akan miskin lagi. Dan aku akan membantu tetanggaku yang kesusahan. Akhirnya Ali memutuskan untuk mengambil sebagian uang yang ada di dalam Wah, ya akhirnya dia pulang nih. Ya, dia pulang, terus dia ketemu sama istrinya. Wah, istrinya kaget. Karena Ali tiba-tiba bukan bawa kayu bakar lagi, tapi sekarang dia bawa uang banyak. Wah, antara seneng, tapi dia juga bingung. Dia tanya sama suaminya. Uang ini banyak sekali. Dari mana kau mendapatkannya? Di sebuah gua di Katutan. Lalu, bagaimana bisa kau mendapatkan uang sebanyak ini? Tadi sesudah mencari kayu, aku melihat seorang perampok yang sedang memasukkan hasil curiannya. Apakah si perampok sempat melihatmu? Untungnya tidak. Sesudah perampok itu pergi, aku langsung masuk ke dalam gua dan mengambil semua ini. Lalu, mau kita apakan uang sebanyak ini? Ali dan istrinya ini adalah orang yang baik nih adik-adik ya. Dia langsung berpikir untuk menolong tetangga-tetangganya dia yang juga miskin. Jadi dia nggak serakah. Walaupun uang itu juga dia ambil dari si perampok. Uang ini terlalu banyak untuk kita. Bagaimana kalau kita bagikan kepada tetangga kita yang tidak mampu? Tapi, bagaimana caranya kita menghitung semua ini untuk dibagikan kepada mereka? Sebaiknya kita pinjam saja kendi kepada Amir untuk menimbang semua emas ini. Baiklah. Kita datang aja ke rumahnya Amir. Kita pinjam kendi. Oh iya betul. Akhirnya Alinya pergi nih ke rumahnya Amir ya. Dia datang ke rumahnya Amir. Dia ketemu sama istrinya Amir. Nah, dia pinjam kendi. Dia bilang saya mau pinjam kendi. Akhirnya dipinjemin nih sama si istrinya Amir. Tapi istrinya Amir juga punya sifat yang jelek nih adik-adik. Ya, dia tuh orangnya curigaan. Ya, mentang-mentang ada orang mau pinjem barangnya dia, pasti dia curiga gitu. Dia nggak ikhlas tuh ngasih pinjem begitu aja. Dia curigaan. Buat apa ya si Ali ini pinjem kendinya? Pengen tahu aja orangnya nih. Makanya sama dia di bawah kendinya, di dasar kendinya ya. Jadi di dalam kendi, terus di dasar kendinya itu ditempelin sama ini, dikasih apa? Dikasih lem. Ya, dikasih lem yang sangat kuat gitu. Karena dia pengen tahu nih kira-kira nanti kendinya mau diisi apa ya gitu. Jadi gini, akhirnya dia pulang lagi nih si Ali ya. Ali pulang lagi ke rumahnya. Pulang lagi ke rumahnya dia mulai nih ya masukin uang ke dalam kendi. Setelah selesai, oh ya segini nih buat tetangga yang A gitu. Ini buat Fajar. Nah, ditumpahin gitu kan. Nah, terus udah gitu setelah selesai akhirnya kendinya dikembalikan ke rumahnya Amir ya. Nah, dikembaliin ke istrinya Amir. Nah, karena penasaran nih istrinya Amir ya, dia langsung buka nih. Dia langsung terima kendinya. Setelah Alinya pergi, dia langsung lihat di dalam kendinya ada apa. Dan ternyata di dalam kendinya ini masih tersisa satu uang logam. Tapi uang logam emas nih adik-adik. Nah, akhirnya si istrinya Amir ini melaporkan kepada suaminya Amir. Ya, jadi dia ngelaporin sama suaminya nih. Nah, mulai nih si Amir punya pikiran yang serakah dan juga curiga sama Ali. Wah, dia bilang, dari mana ya? Lagian kalau misalnya dia punya uang emas, aku juga pengen nih. Wah, Amir udah mulai kan? Ya, mulai iri tuh. Nah, akhirnya ya udah, aku pergi ke rumahnya Ali. Dia mau nanyain ya, dapat dari mana dia uang logam emas itu. Adikku, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Kau ingin menanyakan apa, Kak? Dari mana kau mendapatkan uang emas ini? Bagaimana kau bisa tahu? Istriku menemukan uang emas ini dari dalam kendi yang kau pinjam kemarin. Oh, aku menemukan uang emas ini di gua dekat hutan. Wah, pasti di sana
banyak sekali harta karun dan juga emas. Tapi Ali ini kan orang baik ya. Dia nggak pernah pelit ngasih informasi. Dia bilang sama Amir. Dia bilang, ya diceritain bahwa dia nemuin gua tempat menyimpan hasil jarahan perampok. Nah, di mana tempatnya? Di tengah hutan katanya gitu. Nah, si Amir karena serakah nih juga pengen uang emasnya ya. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau begitu aku juga akan pergi ke sana. Aku pengen ambil katanya. Kalau begitu, aku akan pergi ke gua itu dan mengambil emas sebanyak-banyaknya. Betul, Kak. Tapi gua itu terlalu berbahaya. Karena jika perampok itu tahu, maka kau akan dibunuhnya. Kau terlalu banyak bicara. Aku tidak takut dengan perampok itu. Tapi